wabarakatuh. Mohon dikaji, diteliti kembali apakah memang beliau yang terdata itu masih hidup atau sudah pindah alamat, atau warga yang harusnya dapat belum masuk ya, dicermati sehingga nanti pada saat rekapitulasi akhir saya berharap tidak lagi mendengar ada warga yang tidak dapat RTLH, itu contohnya ya, karena tidak masuk dalam data DTKS ya, karena setahu saya data DTKS ini cabangnya banyak ya Pak, cabang-cabangnya banyak, bisa untuk pengajuan KIS ya, bisa untuk pengajuan RTLH, bisa untuk KIP, PKH ya, artinya ini merupakan gerbang awal kita memperjuangkan hajat hidup orang banyak bagi warga yang memang secara ekonomi masih kurang beruntung ya. Artinya ini merupakan pahala yang luar biasa nih bagi kita yang memperjuangkan memang warga kita yang ekonominya masih lemah. Makanya kemarin saya wanti-wanti jangan sampai nanti tidak hadir. Takutnya nanti karena tidak hadir ya sudah kita anggap final ya, masih banyak warga yang teriak-teriak pengen masuk, tapi kita nggak akomodir, kita salah di sini, gitu. Kita berdosa pada warga kita yang memang harusnya masuk, kok tidak masuk, gitu. Karena nasib mereka di tangan kita, ya. Jadi harapan saya memang setiap tahun ada muskal ya Pak, setiap tahun ada muskal, tetap ada perbaikan, ada validasi ya. Tapi saya berharap untuk 1 tahun ke depan ini ya, warga yang memang tadi saya sampaikan kurang beruntung ini harus kita bisa akomodir melalui data terpadu kesejahteraan sosial, RTLH-nya, KIP-nya, KIS-nya, PKH-nya dan lain sebagainya. Kalau data ini udah ada, diputer-puter di mana juga enak. Saya sering komplain sama Kresna. Kres, ini ada warga nggak mampu, kok nggak bisa ngurus KIS? Adakah Pak di PDT-nya gitu ya? Nggak ada, ya nggak bisa. Nah, sedih kayak rasanya kita ya pada saat warga yang memang membutuhkan tapi terbentur dengan data gitu. Makanya muskal kali ini saya berharap ya walaupun tidak 100% ya, artinya ya 99,9% lah warga 200.000 yang memang ada hak di sini bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Febrian di Dinas Sosial sebagai pengelola data bantuan sosial. Tupoksinya itu verifikasi validasi data DTKS. Tujuan dari muskal DTKS ini adalah sebenarnya untuk mengetahui apakah data-data yang sudah ada di DTKS tersebut ruta itu emang ada di alamatnya gitu. Jadi apakah benar di situ? Itu yang kemarin dibagikan mungkin yang selanjutnya itu ada data kepala rumah tangga sama nama anggota rumah tangganya begitu. Nah, tujuan dari muskal ini sebenarnya untuk memverifikasi benar nggak sih nama yang tersebut itu di alamat yang ada sekarang. Kalau misalnya tidak ada atau pindah, itu ditandain aja. Nanti dari Bank Kresna akan ke Dinas Sosial untuk kalau misalnya pindahnya tidak ketahuan kemana, itu akan dikeluarkan dari DTKS. Kalau misalnya yang pindah. Terus kalau misalnya yang meninggal habis dalam artian tidak ada ahli waris, itu sama juga itu akan dikeluarkan. Terus misalnya di playlist itu ada yang status ekonominya berubah, misalnya menjadi mampu. Nah, itu ditandain aja. Karena sebenarnya data ini data BPS tahun 2011-2012. Itu datanya gelondongan, diserahkan ke Kementerian Sosial tahun 2015. Itu 40% terbawah tingkat ekonominya itu diambil, 40% dijadikan basis data terpadu. Nah, basis data terpadu ini dijadikan acuan untuk bantuan pemerintah.
segala macam bantuan dari pemerintah itu mengacu dari DTKS. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Jadi segala macam bantuan pemerintah mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial. Berhubung datanya gelondongan, terus Kota Depok baru tahun 2018 mengelola data ini. Itu awalnya itu belum turun lapangan, masih sebatas pemberkasan. Baru tahun 2019 mulai sedikit demi sedikit turun ke lapangan memverifikasi. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang heboh. Nah, kemarin pas bantuan COVID segala macam, ada warga yang meninggal tapi dapat bantuan. Itu bisa aja terjadi karena emang verifikasi masih sedikit dari kitanya, masih sekitar 9% dari 229 jiwa yang terverifikasi. Nah, tujuan dari sini untuk bertahap biar semua data yang ada di playlist itu tepat sasaran, intinya gitu. Jadi divalidasi lagi. Itu sebenarnya tujuan utama dari Muskal itu. Selain itu untuk menentukan juga apakah ada warga yang belum masuk, itu diusulkan di sini, di playlist segala macam. Nanti dari dinas sosial kan ada perwakilan namanya petugas SLRT. Kebetulan di dinas sosial ini Bang Resna, petugas sistem layanan rujukan terpadu SLRT itu Bang Resna. Nanti kalau misalnya ada usulan baru segala macam, bisa mulai ke kelurahan atau langsung ke Bang Resna kalau udah pernah, dengan membawa berkas minimal KTP atau kopi untuk dimasukin dulu datanya ke sistem. Sekarang sistemnya semua memakai langsung pakai handphone, jadi langsung pakai handphone, di list dulu mana yang mau di survei. Setelah itu baru ke rumah. Dari rumah dia akan langsung otomatis memfoto kondisi rumahnya dengan ada dari foto itu GPS-nya, dia ada geotaggingnya. Itu mungkin sedikit. Mohon maaf, ada lagi DTKS itu pengesahannya tahun 4 kali regulernya. Bulan Januari, bulan April, Juli sama Agustus yang reguler. Berhubung karena COVID tahun 2020 itu baru sekali verifikasinya. Terakhir itu Agustus. Dan data yang verifikasi bulan Agustus itu masih belum ada, belum keluar. Sekarang masih memakai data Januari tahun 2020 yang dibagikan. Nah, untuk yang terbarunya itu kami dari dinas belum dapat lagi karena SK-nya belum turun, SK data terbarunya. Biasanya sih 2 bulan dari pengesahan datanya keluar. Kalau misalnya Agustus, biasanya sih sebenarnya Oktober ini harusnya udah keluar, cuman nggak tahu kenapa belum ada. Jadi untuk muskal selanjutnya atau pengesahan selanjutnya Oktober udah habis, mungkin di Januari. Jadi datanya yang sekarang diinput itu, yang akan diinput itu sekarang datanya akan disahkan di bulan Januari. Jadi tidak serta-merta sekarang disurvei, besoknya langsung ada. Jadi harus menunggu pengesahannya. Karena banyak warga juga yang datang ke dinas juga langsung minta KIP segala macam, langsung pengen dapat. Jadi kita harus jelasin sedikit demi sedikit. Permasalahannya bahwa untuk masuk DTKS itu ada waktu pengesahannya. Kalau waktu surveinya sepanjang tahun bisa, cuman waktu pengesahannya setahun 4 kali kalau tidak ada masalah. Dan DTKS itu bisa digunakan untuk KIP. KIP itu jadi ada rekomendasi dari dinas sosial untuk diberikan ke Dapodik. Jadi yang mengusulkan KIP sebenarnya sekolah. Ada di situ ada namanya operator Dapodik. Cuman
dari operator dapodik itu kita meminta surat keterangan dari dinas sosial, dan dari kita direkomendasikan dengan terdaftar di DTKS. Dari data yang ada namanya tapi belum keluar sama sekali dari periode yang tahun lalu gitu kan. Tapi ada data ini, tapi nggak keluar gitu kan. Cair. Iya, nggak cair. Gitu Oh. kan. PKH mungkin ya. Karena kan saya menjelaskan juga kalau di lingkungan Kelurahan Duren Sewu kan orang hasilnya ya kerja semrawut ya, kan pendapatan ya minim di bawah 100 ya mereka ya, karena kan nggak banyak bekerja nggak bekerja di dinas apa kan banyak petani. Kita tidak bisa secara pasti bahwa oh itu mampu, oh itu tidak mampu, kita nggak pasti karena tingkat mampu di daerah sini sama daerah sana pasti beda. Iya. Makanya di DTK itu ada pertanyaan sebanyak sekitar 43 pertanyaan tentang status kepemilikan rumah. Iya. Status itu apakah dia milik sendiri atau numpang atau nyewa, bebas numpang, kontrak, minimumnya setelah gimana itu ditanyakan. Terus ada watt penggunaan listrik, dia berapa watt ininya. Makin tinggi wattnya berarti dia makin banyak menggunakan elektronik. Berarti itu nah itu dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan itu dijadikan ada pemeringkatan. Jadi di skor nih. Oh kalau misalnya rumahnya tanahnya 40 meter, luas tanah segini 40 meter paling luas, terus atapnya bagaimana, temboknya bagaimana, itu beda dengan itu di skor. Pemeringkatannya di skor. Nanti selain itu tingkat pendapatannya juga ditanyakan, pendidikannya juga ditanyakan. Yang pendapatannya apakah ya jenis pekerjaan segala macam, maka buruh harian kah atau pekerja lepas atau pegawai negeri atau PNS, pegawai negeri atau BUMN, BUMD, seperti itu, TNI Polri, ditanyakan semua. Itu per individunya juga, lulusan sekolah, penyakitnya juga ditanyakan kalau ada. Nah itu di ranking Pak. Nah yang paling rendah rankingnya, atau bukan yang paling rendah ya, skornya dapat paling rendah, saya 1 sampai 10, dia itu jadi DTK itu dipilah-pilah lagi, ada pemeringkatan desil 1, desil 2, desil 3, 4, 5, desil 4 plus. Jadi desil 1 itu 1 sampai 10, itu yang tingkat ekonominya paling rendah. Itu biasanya masuk ke program PKH. Di atasnya lagi 11 sampai 20 itu atau desil 2, dia masuk ke program sembako yang tiap bulan dapat beras. Nah sisanya itu apakah dia penerima KIP atau KIS PBI. KIS PBI yang APBN, pembelian APBN. So, yang tidak dapat apa-apa, cuman daftar tunggu istilahnya, belum dapat bantuan apa-apa. Nah untuk misal pengen dapat bantuan yang belum dapat ini, mengajukan. Misal saya pengen KIP nih, pengen dapat bantuan KIP untuk anak saya. Jadi kalau sudah terdaftar di DTKS, Bapak bisa langsung ke dinas minta surat rekomendasi dari terdaftar DTKS untuk mengajukan KIP. Nah, surat rekomendasi itu diserahkan ke operator dapodik sekolah masing-masing siswanya. Jadi yang mengusulkan KIP itu adalah operator dapodik sekolahnya, bukan dari dinas sosial atau apa. Dinas sosial hanya sebagai rekomendasi, karena di sistemnya dapodik itu data pokok pendidikan itu akan dipadankan dengan DTKS. Apakah ada nggak sih di DTKS? Kalau ada silakan lanjut prosesnya sampai keluar SK, dia dapat program Indonesia Pintar atau PIP. Itu untuk KIP. Untuk misalnya PKH juga sama, harus meminta dulu
Jadi intinya kalau tidak minta ya tidak dapat, jadi harus minta. Cuman mintanya itu harus ada dulu di DTKS. Khusus untuk PKH itu ada lagi kriteria tertentu, ada komponen-komponennya. Di rumah itu apakah ada disabilitas atau lanjut usia. Untuk PKH khusus lanjut usianya 70 tahun ke atas. Apakah di rumah tersebut ada Belum tahu. yang ibu menyusui, atau ada ibu hamil, atau ada anak balita, atau ada anak yang belum selesai pendidikan sekolah dasar. Itu komponen yang dihitung. Makin banyak komponennya, dapatnya makin banyak juga. Tapi kalau misalnya tidak ada komponen itu, ya dia tidak dapat apa-apa. Otomatis istilahnya tergraduasi. Itu yang PKH. Untuk yang sembako, sama sembako juga mengusulkan saya pengen dapat sembako, nanti dilihat lagi nih pemeringkatannya layak apa enggak. Di DTKS itu pemeringkatan yang mohon maaf statusnya paling rendah, 1 sampai 10 statusnya berdasarkan data scoring dari DTKS. Nah, tapi PKH itu ada komponen, ada kriterianya. Nah, komponennya itu yang pertama, apakah dia ada di rumah tersebut itu, apakah ada lanjut usia. Lanjut usianya di atas 70 tahun. Yang kedua, apakah di situ ada anak kecil yang belum tamat sekolah deh, intinya itu. Pendidikan dasar belum selesai. Apakah ada balita? Apakah ada yang menyusui di rumah tersebut? Apakah ada yang lagi hamil? Atau apakah ada yang disabilitas? Nah, tapi sayangnya PKH itu isinya kuota. Jadi ada yang keluar baru digantikan. Tapi itu harus mengajukan, Pak. Kalau menunggu aja dia pasti nggak dapat. Harus mengajukan. Mengajukannya kemana? Ke pendamping PKH. Tiap kecamatan satu pendamping. Tahun 99 Perwal nomor 99 tahun 2018 tentang kriteria miskin di luar kriteria miskin Kota Depok di luar BDT. Itu makanya itunya 13 kriteria. 13 kriteria kriteria dia masuk di kriteria miskin di luar BDT. Dari 13 kriteria itu 11 yang lolos, minimal 11. Tapi nantinya akan dimasukkan lagi ke DTKS. Jadi kita yang RTLH itu hanya akomodir dari lamanya masuk ke DTKS. Di situ itu. Cuman datanya itu kita ambilnya bukan data, ambilnya dari sisi berbagi, bukan dari usulan dari mana apa itu. Kita ambil dari sisi berbagi bahwa ini belum ada di DTKS. Kita langsung dari sistem berbagi diambil datanya, baru disebar ke kelurahan, ke fasilitator untuk disurvei berdasarkan kriteria miskin di luar BDT. Yang RTLH turun ke 900, dia harus ada di DTKS dulu. Kalau PBB enggak? Belum Listrik aja. Masa banyak ngeluh juga PBB di Arko ini. Di tiap kecamatan ada peraturan, ada peraturan untuk Itu yang rekening 4,5 ya Pak ya? Biasanya 4,5 sama 900.